Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alix dimanapun berada, kembali lagi di podcast SD Islam Al-Ikhlas bersama saya Bu Novi. Hari ini kita akan bahas tentang siswa berprestasi. Nah, teman-teman, selama beberapa menit ke depan, nanti kita akan membahas banyak sekali hal-hal yang membuat kalian termotivasi dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua dan semoga juga bisa menghibur. Langsung saja hari ini di studio kita sudah kedatangan 3 orang guest star yang luar biasa sekali. Mari kita sambut. Yang pertama adalah Joanna. Yang selanjutnya kita sambut teman kita di sana sudah siap ada Vilo. Hai Vilo. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya adalah Anzo. Silakan diperkenalkan Anzo. Baik, nah teman-teman sekalian, kita bersama 3 orang anak-anak yang hebat yang mungkin dulu ya seusia mereka nih kita masih main petak umpet ya atau masih main main kelereng mungkin sambil jajan di warung dan lain sebagainya. Tapi mereka bertiga ini di umur mereka yang sekarang, Jona berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun ini, Vilo? 12. 12, Anzo? 12. 12 tahun. Di umur 12 dan 13 tahun ini mereka sudah menunjukkan prestasinya yang sangat luar biasa. Sudah siap untuk kita tanya-tanya hari ini? Siap guys? Siap. Oke. Ya, gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat, Sehat ya? Sehat. Udah sarapan semua ya? Sudah. Oke, jangan sampai pingsan nih di studio kita. Oke, kalau kita sudah siap, kita akan mulai ya dari yang sesi pertama. Sesi yang pertama kita akan tanya-tanya nih ke mereka, siapa mereka dan ngapain mereka di sini ya. Oke, nah kita dari yang pertama dulu deh. Kira-kira mau Joanna, Vilo atau Anza? Oke, kita mulai dari yang paling fluent nih, Joanna di sini ya. Joanna, di sini infonya nih, Joanna ya, kamu ikut Bina Prestasi Bahasa Inggris, betul? Oke, di Bina Prestasi Bahasa Inggris, ini Joanna sudah meraih beberapa penghargaan, betul ya Joanna ya? Salah satunya di sini ada ternyata kamu pemenang Storytelling and Smart Cup tingkat Kota Jakarta Selatan. Oke, dan juga apa satu lagi Olimpiade OSI. Apa tuh singkatannya OSI? Omniscience Indonesia. Olimpiade Omniscience. Omniscience Indonesia. Oke, Omniscience Indonesia. Nah, di Omniscience Indonesia kamu mendapat medali apa tuh? Medali juara 2. Juara 2 berarti perak ya? Iya. Di provinsi. Oke, keren banget nih. Nah, sekarang kita mau dengar ya, teman-teman semua. Kita akan dengar dari Joanna ya, bagaimana perasaannya ya, how did you feel when you participated in the competition ya, and you won? Oke, gimana tuh Joanna? Boleh diceritain ke teman-teman semua. It was, at first, I wasn't really that into competition because I was very scared. I wasn't really that confident when I was little, so I always thought that competitions were always useless to me. But when I got into Bean Press in English, it really changed my mind because my friends there and then the teacher and also the co-teacher, they were very nice to me, and it actually really motivated me to get into competitions, and from my family's support too. Oh, that's awesome. So you were happy? Yeah. Oke. Oke, selanjutnya kita akan tanya nih setelah Joanna. Kita akan tanya ke Vilo. Yes. Oke, Vilo, kita dengar nih ya. Vilo ini ikut Bina Prestasi Sains, betul Vilo? Betul. Oke, Bina Prestasi Sains. Kamu suka sains, Vilo? Iya. Oke, especially Apa? in biology maybe or physics or chemistry?
Biologi. Biologi, kamu suka biologi? Iya. Pas nih, kita tanya-tanya tentang biologi kali ya. Oke, Vilo di Bina Prestasi IPA, ya. Artinya Vilo sudah mengikuti banyak latihan tentunya. Iya. Ya. Oke, kalau kita sebut Vilo, inget nggak sih hukum Newton ketiga? Kalau itu sih saya kurang pelajarin, tapi saya ingat-ingat dikit lah. Oke, tentang aksi reaksi, ingat? Iya. Oke, kalau misalnya aksinya nih Vilo itu belajar. Wah, ternyata nih Vilo di sini reaksinya Vilo itu mendapatkan medali juga nih. Kamu mendapatkan juara juga karena apa? Karena usaha yang sudah dilakukan Vilo, ya. Iya. Oke, Vilo, kamu kemarin ikut kompetisi apa? OSI. OSI, Omniscience Indonesia juga. Iya. Oke, boleh diceritain? Ya, alhamdulillah saya tetap semangat belajar. Ada rasa lelah, tapi saya tetap giat setelah ingat apa yang saya ingin tuju. Oke, apa yang mau kamu tuju, Vilo? Itu bisa lolos ke nasional. Bisa lolos ke nasional. Oh, terima kasih. Kita tanya, kalau kemarin realisasinya Vilo dapat apa nih, Vilo? Di tingkat provinsi ya berarti ya? Dapat perunggu. Wah, Juara 3. Juara 3. Boleh tepuk tangan dong semuanya. Keren banget nih di belakang kita ya, ada 2.000 orang. Oke, jadi walaupun lelah gitu ya, Vilo gitu, tapi tetap ingat tujuannya gitu. Kalau misalnya ternyata di kompetisi ini Vilo mau untuk sampai ke tingkat nasional gitu ya, dan tentunya di kompetisi-kompetisi lain punya target yang beda-beda juga gitu ya Vilo ya. Tapi Vilo happy nggak ngelakuin itu semua? Suka aja. Suka aja. Emang seneng nih sama IPA nih? Iya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Selanjutnya ada siapa di sana? Mastermind kita yang kemarin juga ikut Olimpiade. Kita tanya dulu nih, dia di Binpres apa ya? Coba. Kalau Anza di Binpres apa, Anza? Aku di Binpres Matematika. Di Binpres? Matematika. Matematika. Yang katanya kalau orang bilang matematika itu apa ya di Presiden ya, Anza? Susah pokoknya. Susah, oke. Kata orang susah. Oke. Ya, menurut banyak orang susah, tapi ternyata Anzo ini bertahan sampai sekarang gitu ya untuk ikut Binpres Matematika. Oke, soal yang paling susah yang pernah kamu dapat apa tuh, Zo? Apa ya? Mungkin soal di OSN atau di mana gitu. Soal-soal OSN ya? Iya. Oke, karena memang mereka punya taraf kesulitan yang berbeda gitu ya kalau sudah masuk ke OSN. Gimana kemarin di Olimpiade Science, Omniscience? Kamu dapat medali apa nih, Hanzo? Aku dapat medali emas di tingkat kota, tapi tingkat provinsinya aku gak lolos karena aku kayaknya kurang fokus deh. Temen aku kayak pengen mabar gitu sama aku. Jadi kayak aku kurang fokus gitu. Aku main game terus, tapi karena itu aku tahu aku harus fokus kalau ada olimpiade di depan aku gitu. Oke, kamu belajar sesuatu ya, Anzo ya. Walaupun kamu belum lolos gitu ya, tapi dengan adanya seperti itu, jadi kamu belajar juga ya, Anzo ya, untuk lebih ternyata supaya nggak terdistraksi, lebih fokus gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, dari ketiga orang ini, selanjutnya kita akan bahas nih, apa rahasia di balik kemenangan mereka, di balik kegigihan mereka, di balik kesuksesan mereka di Bina Prestasi. Karena di SD Islam Kelas, teman-teman, tidak hanya Bina Prestasi ya, ada juga yang lainnya seperti itu. Tapi pada podcast kali ini kita akan fokus ke teman-teman Bina Prestasi yang sudah mencetak prestasi untuk mengharumkan nama baik SD Islam Kelas. Tangan lagi dong. Oke. Nah, Sobat Alex, banyak nih yang mikir kalau jadi anak berprestasi itu harus belajar full 24 jam. Non-stop, nggak pernah main game, nggak nonton YouTube, nggak mabar. Wah, benar nggak sih? Coba dari Vilo dulu deh. Tadi ngomong-ngomong mabar ya, Vilo. Itu sih mitos banget, Bu. Oke.
aku tetap main game, Hmm. tetap nonton sama temen. Bedanya aku ada jadwal. Jadi kalau udah waktunya belajar ya fokus. Tapi kalau main ya langsung gas aja. Emang kamu Gitu. waktu belajarnya kapan, Vilo? Waktu belajarnya pas siang atau enggak malam atau enggak pagi biar siang sama sorenya bisa main. Jadinya pagi sama malamnya belajar. Oke, jadi siapa yang ngatur waktu kamu untuk belajar, main, dan lain sebagainya? Mamiko. Mami kamu. Iya. Oke, jadi mami punya peran besar ya untuk time management kamu nih, Vilo. Iya. Oke, jadi kuncinya itu memang di manajemen waktu ya untuk Vilo Mm-mm. ya, teman-teman semua. Jadi time management itu penting banget untuk bisa terus dilakukan hal-hal baik gitu ya, Vilo Iya. ya. Karena kalau nggak kayak gitu, ada temen ngajak mabar, ikut mabar. Iya nggak? Ada teman ngajak playdate, ikut playdate. Padahal kalau kita udah punya jadwal yang tersusun rapi, insya Allah belajarnya dapat, mainnya dapat gitu ya, Vilo ya. Dan juga semua seimbang tuh, keren banget Vilo. Oke, sekarang kita tanya ke Joanna. Oke, Joanna, kalau kamu gimana caranya nih, Joanna? Karena kamu bahasa Inggris ya, artinya kamu harus bisa untuk, let's say, berbicara bahasa Inggris. Oke, kamu harus bisa untuk nggak cuma speaking, tapi written juga ya. Oke, kalau kamu gimana nih bisa cus lancar ngomong bahasa Inggris, Joanna? For me, I play but also learn with it. The method is that I always like reading stuff, and whenever I read stuff, it's always online or like it's with books. But for me, it's really fun because then I could also like draw in the book or like get inspiration from it. But I can also learn from the book since most of my books are just English written books. It actually expands my vocabulary, so it makes me understand and find out new words. Oke, what's your favorite books? Bu Novi itu dulu suka banget baca karena misteri-misteri gitu ya, teka-teki gitu. Bu Novi itu suka banget baca Sherlock Holmes, tau gak? Oh yeah, Oke, I know. kalau kamu apa nih your favorite books? For me, it's I don't think it's appropriate for like younger, but like for me, my favorite one is the Animal Farm from George Orwell. Since my brother always reads it too. Oke. But for younger ones, maybe my favorite is always reading those interactive books for kids. Well, even if it's for kids, I like it. Oke. Joanna, pernah nggak nyoba-nyoba nih nonton film tanpa subtitle gitu ya misalnya? I always do that. Okay. Yeah, it's normal, it's common. Every day? Yeah. Are you sure? Yeah. So waktu belajar gimana kalau misalnya seharian nonton film? Apa nggak seharian? Not really. Okay. I only watch films when it's near night or like whenever I'm eating. Oke, so buat refresh kamu ya, setelah belajar mungkin ya, setelah dari sekolah, jadi ada waktu-waktu juga untuk part of entertain ya. Oke, teman-teman, kreatif banget ya cara Joanna untuk terus melatih bahasa Inggrisnya sehingga dia juga bisa fluent. Kemudian Joanna juga jadi bisa punya banyak vocabulary tadi ya dari buku yang dia baca, kemudian dari film yang ditonton dan lain sebagainya. Nah, sekarang buat Anzo nih, Zo. Banyak ya teman-teman sekalian, Sobat Alex, yang merasa takut sama pelajaran matematika. Coba, Bu Novi mau denger nih dari Anzo. Ada nggak sih, Zo, tip khusus ya untuk teman-teman yang ngerasa takut sama matematika? Kalau dari aku sih tipsnya jangan dimusuhin matematikanya. Nanti kalau kita dimusuhin akan membatasi kemampuan dan kemauan kita untuk menjadi bisa. Oke. Bayangin aja matematika itu kayak level boss di suatu game. Oke, level boss di suatu game. Gimana tuh maksudnya, Zo? Yang jadi kita harus kita harus kayak menaklukkan gitu. Caranya adalah kayak
latihan soal-soal yang seru, jangan dihafalin doang rumusnya, tapi juga dipahami konsepnya. Insya Allah pasti bisa. Oke, keren banget ya. Tiga teman kita ini punya tips masing-masing, punya cara belajar masing-masing, dan tentunya setiap orang belajar itu nggak mesti sama, ya kan? Iya. Dari Joanna, dari Philo, dari Anzo, kita bisa lihat ya teman-teman sobat Alex sekalian, bahwa cara belajar itu bisa berbeda-beda, dan yang pastinya cari yang paling pas untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa nyaman dan happy, yang paling penting, ya nggak? Happy ketika belajar. Semoga juga prestasi itu nanti akan mengikuti di belakangnya. Tentunya kalau kita happy, kalau kita seneng, pasti deh yang namanya prestasi itu akan jadi bonus yang paling paling membuat kita jadi senang, jadi mau terus belajar, betul ya? Terus kita jadi mau terus untuk upgrade diri kita. Nah, yang selanjutnya nih, kita punya game seru karena kalian masing-masing dari Binpres yang berbeda. Oke. Kita punya games ya untuk mereka bertiga, yaitu tebak cepat dari Bu Novi. Oke, are you ready guys? Ready ya? Oke, insyaallah. Nah, di mini games ini nanti Bu Novi punya pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cepat. Oke, cepat dan tepat. Good. Kalau anak Binpres tuh gitu, tahu harus cepat dan tepat ya. Karena kalau cepat doang tapi nggak tepat, apa yang terjadi guys? Salah. Ngawur. Ya bisa jadi nanti salah ya. Oke. Nah sekarang Bu Novi mau tanya pertama ke Joanna, boleh? Oh no. Oke, Bu Novi punya pertanyaan untuk Joanna. It's easy, Joanna. Oke. Apa bahasa Inggrisnya kucing melompat di atas meja karena kaget ada kecoa? The cat jumped on top of the table because it was surprised by the cockroach. Oke. Good. Oke. Kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, tadi Joanna bilang kayaknya gampang banget, lancar banget gitu ya, karena Joanna udah punya banyak vocabulary tadi ya Joanna ya. Oke. Nah, cepet banget tadi Joanna jawabnya sampai Bu Novi agak udah selesai jawabnya gitu ya. Tapi emang itu jadi spesialisasinya Joanna gitu ya, di bidang bahasa Inggris. Nah, sekarang Sobat Alex kita akan tanya nih ke yang kedua, Philo. Ya, Philo mau ditanya juga ya. Apa bahasa Inggrisnya? Oh, salah ya. Bahasa Inggris. Ya, Philo karena dia bina prestasi IPA, ya. Oke, Bu Novi akan tanya seputar sains nih, Philo nih. Ya. Philo. Ini kan akhir-akhir ini sore-sore kita sering hujan ya, Philo ya. Oke. Kau boleh nih kasih informasi ke Sobat Alex, ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Kenapa bisa terjadi hujan nih, Philo? Itu dimulai dari air yang ada di laut, sungai, atau danau, dan lain-lain itu air yang itunya menguap, disebut proses evaporasi. Oke. Lalu nggak cuman itu, ada yang menguap dari daun, disebut transpirasi. Lalu air-air yang menguap itu mengembun menjadi awan, disebut proses kondensasi. Oke, jadi di awan tuh ya terjadinya pengembunan ya? Oke, terus gimana betul? Lalu kalau awannya ini udah penuh kayak ember, bakal tumpah. Airnya muncullah air dari awan yang disebut itu presipitasi. Oke, hujan. Iya, hujan. Oke, presipitasi. Oke, kemudian air hujan yang turun itu akan mengalir itu lalu diulang-ulang menjadi siklus hidrologi. Oke, water cycle. Jadi sudah
dijelaskan sama Vilo. Good ya, benar tuh Vilo kayak gitu. Jadi terus ya berulang-ulang siklus hidrologinya. Ya. Kenapa bisa terjadi hujan nih yang kita rasakan gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan dengar jawaban dari Anzo di mini games ini. Tentunya berkaitan dengan matematika. Are you ready, Anzo? Yes. Kok yes-nya agak-agak ini ya, ragu sekali lagi. Yeah, Are you ready, Anzo? Yes. Oke, gampang ya, Anzo ya. Anzo, berapa akar pangkat 2 dari 144? 12. Oke, Oh. gampang ya. Sekali lagi, berapa akar pangkat 2 dari 100? 10. Oh, makin gampang. Oke, sekarang kalau kita lihat lagi nih, Anzo. Sekali lagi ya, boleh ya bonus? Bonus ya? Iya dong. Bonus ya. Kenapa, Anzo? Rumus segitiga itu alas dikali tinggi bagi 2. Karena kan kalau persegi itu kan rumusnya panjang kali lebar. Persegi atau persegi panjang? Bisa dua-duanya. Oke, persegi panjang let's say ya. Ya, persegi panjang aja deh. Oke. Panjang kali lebar. Mhm. Terus abis itu karena segitiga itu setengahnya dari persegi panjang, jadi makanya dibagi 2. Oke, jadi kalau kita tarik dari diagonal atas ke Diagonal diagonal bawah. Ya, itu kayak persegi panjang itu. Oke, kita bagi 2 dia jadi segitiga. segitiga. Oke, then Ya, makanya jadi rumusnya kayak gitu, dibagi 2. oke. Jadi panjang kali lebarnya itu kita ganti jadi alas kali tinggi ya kalau di segitiga ya. Iya, Oke, dibagi dibagi 2. dibagi 2. Karena thank you Anzo, Vilo, dan juga Joanna yang udah berhasil untuk melewati mini games dari Bu Novi. Mau lagi nggak dengan soal-soal yang lumayan seru lagi? Ayo. Ayo. Aduh. Jadi podcast kita nanti bisa-bisa 2 jam nih ya teman-teman sekalian. Oke, tapi nanti biarkan mereka terus explore gitu ya. Nanti di bina prestasinya masing-masing. Tentunya nanti akan banyak hal-hal yang mereka temukan lagi, ada ilmu-ilmu baru yang mereka akan dapatkan lagi gitu ya. Dan tentunya selama kalian mengikuti bina prestasi itu nggak pernah ada ruginya insya Allah ya. Karena ilmu apapun yang kalian pelajari pasti akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan pasti nih ya, sepertinya kedepannya bisa jadi Joanna, Vilo, ataupun Anzo itu bisa jadi akan menggeluti bidang yang berbeda lagi. Kenapa? Karena semakin nanti kalian dewasa akan semakin banyak ilmu-ilmu baru yang akan kalian dapat. Mungkin di sini kalian belajar fokus di bahasa Inggris ya. Kemudian Vilo fokus di science gitu ya. Anzo fokus di math gitu. Nantinya bisa jadi dengan perkembangan kalian, tentunya kalian akan menemukan ilmu-ilmu baru dan di sana mungkin kalian menemukan interest yang berbeda ya, menemukan hal-hal lain yang mungkin kalian rasa lebih seru dan bisa kalian dalami lagi gitu. Nggak apa-apa karena yang namanya kita sedang berproses gitu ya teman-teman sekalian, pasti nantinya kita akan menemukan hal-hal baru yang membuat kita tuh jadi ngerasa oh ternyata aku belum tahu apa-apa ya. Bener gak? Benar. Iya nggak? Semakin kita belajar hal baru, ya semakin kita merasa wah banyak hal nih yang belum saya tahu gitu, banyak hal yang belum aku tahu. Jadi aku harus belajar lebih banyak. Nah di sesi terakhir ini di penghujung podcast kita sekarang, sebelum mereka pamit gitu ya, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kita akan mendengarkan kalimat penyemangat nih, ya kalimat penyemangat dari teman-teman kita, dari Joanna, dari Vilo, dan juga dari Anzo untuk teman-teman, untuk Sobat Alix khususnya dan juga untuk teman-teman kalian yang ada di seluruh Indonesia ya, atau bahkan mungkin ada orang-orang dari mungkin dari luar negeri yang nonton kalian nanti ya. Iya. Maybe karena kan YouTube itu terbuka untuk semua ya. Oke, nih Alien.
Ya, kita akan dengar kalimat penyemangat yang pertama dari tadi udah Joanna terus ya. Dari siapa nih yang mau pertama? Give me a break. Dari siapa? Anzo. Dari Anzo. Mulai dari Anzo. Satu, ya udah oke. 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 Semua orang tuh bisa jadi juara. Matematika itu susah, tapi itu bukan berarti gak bisa. Semua orang bisa jika mau itu apa tuh berusaha. Oke, kuncinya ada di Usaha. berusaha. Good. Selanjutnya Vilo. Apa nih kata-kata penyemangat yang bisa kamu kasih ke teman-teman? Tetap kepo dengan hal-hal bagus dan baik di sekitar kita. Di dunia ini penuh dengan sains yang seru loh. Oke, keren banget. Setuju sih, karena kita ngelihat bola memantul aja jadi pelajaran ya. Benar nggak? Iya. Kita ngelihat kupu-kupu yang terbang jadi pelajaran. Ya? Oke, sekarang kita tanya ke Joanna nih. Joanna, gimana nih kata-kata penyemangat untuk teman-teman semuanya? Don't be afraid to get into competitions, even if you think it's hard for you. Since any competition that you get into actually gives you a lesson on how to do it better, how to do it faster, and to give you more advice. And here's another thing. You gotta keep climbing the stairs, even if it keeps going. Oke, terima kasih Bu Novi ucapkan untuk Joanna, untuk Vilo, untuk Anzo yang udah hadir gitu ya di podcast SD Islam Al-Ikhlas. Tentunya nanti kita akan banyak bahas lagi ya teman-teman semua tentang topik-topik lain ya. Kalau mungkin sekarang kita bahas tentang siswa berprestasi di bidang prestasi ya, di bidang kurikulum gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin nanti kita bisa bahas teman-teman yang berprestasi di bidang lain ya, di bidang lain misalnya basket, futsal, angklung atau dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah hadir. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap berprestasi, dan dari Bu Novi cukup sekian, sampai jumpa di podcast SD Islam Al-Ikhlas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.